dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan uh, sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi
sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika presiden sudah memerintahkan angkatan laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Ya, sudah ya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7 di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Ya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini
Itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003-2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian uh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari
siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Hmm. Mhm. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer, pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga eh, misalnya ya, pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Hmm. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya
Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena
seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian
ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, eh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut, begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ,
kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut. Hmm. Seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini, dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya. Sesungguhnya ada apa? Ada rencana apa? Apakah ada kepentingan asing atau tidak? Sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI, bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003-2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan
persoalan di Pantai Indah Kapuk 2 yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya, dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini, begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main, Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi konflik sara, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Awalnya juga dari isu sara, kemudian membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen. Harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog
dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar
kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia.
Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya
bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika presiden sudah memerintahkan angkatan laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya
Presiden ke-7 di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Ya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang, dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan
transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen, harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu.
sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar?
karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang
patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, eh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Hmm. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut, begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan
keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun
bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya, dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini, begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main, Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Hmm. Awalnya juga dari isu sara, kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen
sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen, harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk
meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini, dan juga yang paling penting fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, uh, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya. Sesungguhnya ada apa? Ada rencana apa? Apakah ada kepentingan asing atau tidak? Sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI, bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu SARA kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam uh, ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Hmm. Mhm. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Hmm. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 km lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak. Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Hmm. Awalnya juga dari isu SARA, kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen, harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer, pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya, pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan, penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti
melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan
Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Hmm. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika presiden sudah memerintahkan angkatan laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang, dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 awalnya juga dari isu SARA kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Mhm. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer, pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya, pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting, tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ. Dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen, harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini, dan juga yang paling penting fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya. Sesungguhnya ada apa? Ada rencana apa? Apakah ada kepentingan asing atau tidak? Sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI, bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 awalnya juga dari isu SARA kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Hmm. Mhm. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Hmm. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan uh, sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika
Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika presiden sudah memerintahkan angkatan laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 km lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtibmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan, itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya. Sesungguhnya ada apa? Ada rencana apa? Apakah ada kepentingan asing atau tidak? Sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI, bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu SARA kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7 di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 km lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Hmm. Awalnya juga dari isu SARA, kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam uh, ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen, harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer, pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya, pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan, penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Giting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut, begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Hmm. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini, dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ. Dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan, itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya. Sesungguhnya ada apa? Ada rencana apa? Apakah ada kepentingan asing atau tidak? Sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI, bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR, Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini, begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main, Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Awalnya juga dari isu SARA, kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen. Harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu. Mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya, pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Giting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting, tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini, dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 awalnya juga dari isu sara kemudian uh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan, itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya. Sesungguhnya ada apa? Ada rencana apa? Apakah ada kepentingan asing atau tidak? Sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI, bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang, dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi. Dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Awalnya juga dari isu SARA, kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo Ya. juga sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer, pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya, pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Giting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting, tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini, dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 awalnya juga dari isu SARA kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Mhm. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPA Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi eh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi Hmm. besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, di yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ. Dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo Ya. juga sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Giting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting, tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak. Langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi, surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu SARA kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain, termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Hmm. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri, karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto, mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Ya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak, langsung dengan tindakan militer, bukan tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat Presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh Presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi,
karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya betul, ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini? Dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung? Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi
eh, konflik SARA, dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998. Hmm. Awalnya juga dari isu SARA, kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah, tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas, dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Hmm. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen, harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian. Misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, Hmm. mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer, pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya, pejabat-pejabat
yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya, misalnya Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya, setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya. Penilaian terhadap kinerja menterinya juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu sara secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja, dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama
pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik, tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah, ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam. Dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal
pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Giting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu. Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap presiden. Nah, kalau presiden sudah memerintahkan, menurut saya cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara, masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut, begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Misalnya ya, kalau mau kan awalnya dilakukan secara
dengan tindakan kepolisian, tapi kan ini enggak langsung dengan tindakan militer, bukan Ya. tindakan kepolisian. Artinya kemungkinan keterlibatan banyak oknum di situ membuat presiden ragu apakah berani kepolisian kalau kemudian menyangkut tokoh-tokoh besar yang Hmm. berada di balik pemagaran laut sejauh 30 kilometer lebih itu. Nah, berarti memang patut diduga uh, uh, banyak instansi yang tidak bekerja dengan baik, termasuk juga misalnya Polsek di situ, kepolisian air dan udara di situ. Nah, makanya karena banyak pihak, maka kepolisian yang hanya menangani persoalan Kamtipmas diduga menurut saya tidak akan mampu menangani persoalan ini. Maka ini adalah persoalan menyangkut kedaulatan, menyangkut pertahanan keamanan, dan kalau tidak diperintahkan oleh presiden, saya kira ini akan juga berlarut-larut Hmm. seperti Menteri Agraria Tata Ruang juga memastikan bahwa ini sudah terjadi surat hak guna bangunan dan hak milik itu sudah terjadi sejak tahun 2002-2023 lalu. Nah, menurut saya juga hal ini menandakan bahwa uh, uh, kerja dari pemerintahan sebelumnya juga memang harus dievaluasi. Nah, kita kan tidak pernah ada evaluasi, misalnya laporan pertanggungjawaban Presiden tidak ada. Dulu itu dengan adanya lembaga tertinggi MPR, MPR bisa memberikan semacam penilaian terhadap kerja dari Presiden. Apakah laporan pertanggungjawabannya diterima atau tidak? Nah, ini menurut saya persoalan ini menjadi jauh kemana-mana, menimbulkan banyak persepsi karena ketidakjelasan yang akhirnya memicu ketegangan publik begitu. Hmm. Ini tadi menyangkut soal HGM dan juga SHM yang akhirnya dinyatakan ilegal ya, Bung Ginting ya, dan Iya, sudah iya. resmi dicabut oleh Menteri Nusron Wahid begitu. Ini kan dikatakan juga bahwa ini terbit di eranya Presiden ke-7, di era Joko Widodo. Dan tadi Bung Ginting mengisyaratkan bahwa sedianya Presiden Prabowo ini sudah tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa, bahwa ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan begitu ya. Lalu Iya. melihat hal ini, dugaan bahwa ada tokoh-tokoh besar atau dalang besar yang punya kekuasaan di balik nama-nama ini, itulah yang juga kemudian membuat Presiden Prabowo tidak langsung memerintahkannya melalui kepolisian, tapi melalui Panglima TNI, Bung Ginting. Iya, betul. Ini kan bisa juga diduga bahwa ini persoalan pertahanan di lautan kita. Ya. Bisa jadi kemudian jawaban jawaban misalnya eh, Menteri KKP bahwa ini sedimentasi yang nantinya akan menjadi daratan itu juga patut dicurigai. Siapa di balik orang yang mempengaruhi Menteri KKP ini, dan patut diduga juga ini akan mengganggu kedaulatan kita di lautan. Mhm. Karena itu menurut saya dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut, baik Korps Marinir maupun pasukan Katak dan juga dinas keamanan bawah laut, artinya juga bahwa ini harus diperiksa di bawahnya sesungguhnya ada apa, ada rencana apa, apakah ada kepentingan asing atau tidak, sehingga Presiden memerintahkan langsung kepada Panglima TNI bukan kepada kepolisian. Karena menurut saya juga kan aneh, setelah Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional mengumumkan bahwa ada hak guna bangunan, ada hak milik di laut tersebut, ini kan menurut saya juga aneh. Kementerian ini kan adalah badan pertanahan ya, bukan kelautan. Kok ada muncul sertifikat seperti itu? Berbeda misalnya dengan suku Bajo atau suku laut di Kepulauan Riau yang memang tinggal di laut. Ini kan tidak. Artinya
dalam hukum itu, hukum pertanahan, jika satu wilayah dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang dan tidak ada yang mengklaim, maka setelah 20 tahun bisa menjadi hak milik. Ini kan tidak. Apakah memang sejak 2003, 2004 sudah ada suku laut di situ? Kan tidak. Artinya memang ada kepentingan besar terkait juga dugaannya akhirnya memunculkan nama nama oligarki, nama Hmm. konglomerat besar, aguan misalnya di situ. Maka publik juga mengait-ngaitkannya itu dengan persoalan di Pantai Indah Kapuk II yang di era Presiden Jokowi dinyatakan juga bagian dari proyek strategis nasional. Karena itu juga harus dievaluasi besar-besaran apa yang telah diambil kebijakan oleh Presiden Jokowi. Jangan ragu Presiden Prabowo untuk menganulir keputusan Presiden Jokowi, dan kita baru juga lihat bagaimana Presiden Amerika Donald Trump misalnya itu membatalkan 80 kebijakan Presiden Joe Biden. Karena itu menurut saya Prabowo harus bisa menunjukkan dirinya bahwa dia adalah presiden yang bukan berada di bawah presiden sebelumnya. Jadi harus berani mengedepankan siapa dirinya dan juga harus berani kemudian membongkar siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut ini begitu. Mungkinkah kemudian hal ini akan mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Ginting, melihat bagaimana hal ini apabila dibongkar kan akan menjadi titik balik dari Prabowo bisa mengusut pergerakan terselubung begitu ya, dari tokoh-tokoh besar yang melibatkan era pemerintahan sebelumnya, Bung. Ya menurut saya kan harus dipikirkan juga dampak sosial dan Hmm. ekologisnya. Dampak sosialnya nggak main-main Mbak Nila. Misalnya ini bisa menjadi isu sara bahwa pengembang itu dari mana, kemudian berhadapan dengan rakyat. Ini bisa menjadi eh, konflik sara dan itu berbahaya sekali, bisa memicu ketegangan seperti di peristiwa 1998 Hmm. awalnya juga dari isu sara kemudian eh, membesar kemana-mana. Karena itu menurut saya harus dicari jalan keluar yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik ini secara optimal dan memenuhi rasa keadilan publik. Nah, kenapa harus diungkapkan seperti ini? Misalnya, eh, kantor pertanahan di Tangerang itu harus dicari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang Hmm. mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya eh, ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, Hmm. setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ, dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di out-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di Hmm. lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari
upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan ke mana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga Ya. sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu. Artinya kalau dari sisi pemerintahan Prabowo Gibran sendiri, Bung Ginting, pendalaman atau penyelidikannya ini sedianya harus dimulai dari mana? Apakah kemudian bisa dilakukan melalui menteri-menteri di era sebelumnya yang juga menerbitkan SHGM dan sebagainya, atau justru levelnya mending lebih baik dari yang paling rendah dulu? Bagaimana kemudian kan yang kita tahu banyak beberapa keterangan ada mandor yang membayar orang-orang untuk membangun dan juga menyiapkan bambu hingga terciptanya pagar di Tangerang ini, atau seperti apa kalau dari analisa Bung Ginting? Iya, saya kira memang pertama harus ada dari kementerian-kementerian, misalnya dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, dia harus mengusut dulu, mengusut secara internal wilayahnya. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga harus mengusut dari birokrasi yang paling bawah. Kepolisian Airut juga seperti itu, harus ditanya sejak tahun berapa sampai tahun berapa, mengapa tidak ada laporan. Sama juga dengan Angkatan Laut gitu. Siapa komandannya yang sebelumnya? Kenapa tidak ada laporan? Ini kan 30 kilometer pembangunan infrastruktur seperti ini bukan hal yang main-main, tapi ada hal yang luar biasa menurut saya. Dan menurut saya juga misalnya ya pejabat-pejabat yang terlibat di situ, misalnya menjadi komisaris di perusahaan yang mencurigakan itu, seperti ada nama misalnya Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono sebagai direktur utama di perusahaan yang ternyata memiliki surat-surat tanah itu, sebaiknya mengundurkan diri karena saya khawatir namanya hanya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti pejabat lain. Angkatan Laut saya kira juga kepolisian takut kalau berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 Angkatan Laut. Belum lagi ada komisaris atas nama Laksamana Madya Ferry Numberi, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ini kan membuat aparat KKP juga khawatir. Menurut saya mereka sebaiknya diminta mundur saja supaya nama institusi mereka tidak buruk ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi memang seperti Babaliut ya, betapa rumitnya. Misalnya Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Marsikal Hadi Cahyanto mengaku tidak tahu menahu. Artinya memang ada pat gulipat di dalam, kemudian buruknya teknologi di situ, tidak ada fakta yang transparan di situ, sehingga pimpinannya bisa dibohongi oleh anak buahnya. Jadi betapa birokrasi kita bobrok, dan ini harus segera diperbaiki, menurut saya begitu. Menjadi titik balik juga ya Bung Ginting ya setelah nanti 100 hari masa pemerintahan Prabowo, dan ini akan menjadi tantangan terbesar juga kalau dari menurut Bung Ginting setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo ini, Bung. Iya, saya kira ini tantangan Prabowo sekaligus mengevaluasi sejumlah menterinya, dan harus dilakukan secara adil ya, penilaian terhadap kinerja menterinya. Juga harus dilakukan penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk korupsi. Dan juga seperti saya kemukakan tadi, pemerintah harus dekat dengan rakyat. Artinya misalnya Angkatan Laut sebagai pembina wilayah bahari
harus rajin melakukan dialog dan mediasi dengan masyarakat pesisir, masyarakat bahari. Dan ini menjadi sarana untuk meredam juga ketegangan konflik sosial yang nantinya kalau tidak dibendung akan menjadi isu SARA secara nasional. Nah, kepolisian juga menurut saya Kamtibmasnya harus bekerja dan seperti saya bilang tadi, yang paling penting Presiden Prabowo harus berani melakukan membentuk tim independen untuk membongkar kasus-kasus serupa, bukan hanya kasus pagar laut, tapi juga kasus-kasus yang lain termasuk audit independen, sehingga semua tidak bisa berkelit dari peristiwa ini. Dan juga yang paling penting, fenomena-fenomena pemasangan pagar laut ini ternyata kemudian juga membuka tabir bahwa ada peristiwa yang sama di sejumlah tempat, bukan hanya di laut, tetapi juga jangan-jangan hak guna hutan lindung juga disalahgunakan, dan ini juga harus diperiksa Kementerian Kehutanan misalnya, dan lain-lain. Jadi memang harus ada semacam orang yang tangan kanan Presiden Prabowo yang secara khusus menyelesaikan kasus ini, seperti di era Presiden Soeharto misalnya ada Laksamana Sudomo yang memang bekerja sangat keras dan menjadi tangan kanan Presiden, bisa memanggil menteri yang patut diduga terlibat dalam beberapa kasus yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Begitu. Oke, terakhir Bung Ginting, melihat bagaimana kemudian hal besar harus dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Prabowo untuk mengusut permasalahan yang ada. Apa yang kemudian dalam perkara pagar laut ini bisa menjadi tantangan paling besar yang nantinya akan dihadapi, Bung? Ya, pertama pasti aspek fundamentalnya itu harus segera ditangani ya, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga kepentingan masyarakat secara luas. Ini kan mengapa pagar laut itu harus segera dibongkar? Karena ini merugikan rakyat, terutama nelayan. Makanya menurut saya akumulasi kemarahan publik ini juga harus segera diredam, Mbak Nila. Kalau terlalu lama, makanya Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI bilang harus secepat-cepatnya dibongkar, karena seperti misalnya kemarin dalam satu hari 7,5 kilometer. Ini berarti kalau kita perkirakan harus dalam waktu sepekan ini harus sudah selesai. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah artinya bukan hanya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang terdahulu juga akan kemudian menghadapi tudingan-tudingan bahwa pemerintah dan negara tidak layak dipercaya oleh publik. Nah, karena itu kita harus mendukung kepentingan negara di atas kepentingan golongan, dan menurut saya juga Presiden Prabowo jangan ragu untuk memanggil 9 naga yang patut dicurigai berada di belakang kasus-kasus ini, bukan hanya di Banten, tapi juga di sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi Presiden harus tegas. Kemarin juga sudah dinyatakan ketika mengumpulkan menteri, jangan lindungi pengusaha-pengusaha yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan coba-coba menjadi backing. Jadi saya kira menteri-menteri yang coba-coba menjadi backing oligarki harus segera dipenggal, dan jangan menunggu pemerintahan ini 1 semester. Cukup 100 hari pemerintahan Prabowo sudah harus memenggal aparat-aparat yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Demikian, Mbak Nila. Baik, terima kasih banyak Bung Ginting. Kita juga akan sama-sama melihat ya bagaimana ketegasan dari seorang presiden untuk bisa menuntaskan segala
problematika yang kemudian terjadi, termasuk juga harus bisa mencokok sejumlah menterinya apabila memang terbukti melakukan pelanggaran juga terkait hal-hal yang berkaitan soal backing-membacking ini. Pagar-pagar bambu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid sendiri sudah mengakui ternyata kawasan yang ada pagar laut ini telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, hal yang kemudian mustahil di dalam laut atau di dalam hukum Indonesia ketika kawasan laut ini bisa mendapatkan dokumen HGB. Menteri KKP sendiri menyatakan ada setidaknya 263 SHGB ya di pagar laut Tangerang ini yang tidak sesuai dengan hukum atau bersifat ilegal. Perkara ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, Tribuners, siapa dalang dibalik terbentuknya pagar laut di Tangerang ini yang diprediksi bahkan sudah dibangun sejak beberapa waktu terakhir. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, analis politik dari Universitas Nasional, ada Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung Ginting ya? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, Bung Ginting, ini mengenai polemik pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Saya ingin minta pengantar dulu dari Bung Ginting. Ini sejauh 30 kilometer, begitu ya. Artinya pasti sudah dibangun dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya terbongkar di awal Januari 2025 ini. Melihatnya seperti apa, Bung? Ya, ini memang fenomena unik tapi sudah juga dicurigai oleh sejumlah pihak ya, karena beberapa aktivis juga beberapa kali sudah mendatangi wilayah-wilayah yang mencurigakan itu. Nah ini dalam sebuah negara hukum menurut saya peristiwa seperti ini adalah ujian yang sangat serius, terutama bagi prinsip transparansi, keadilan, tata kelola sumber daya alam, dan sebagai pengamat politik tentunya saya melihat bahwa kasus ini menyentuh berbagai aspek fundamental yang harus segera ditangani, baik dari sisi legalitas, lingkungan, hingga hak masyarakat pesisir. Jadi memang aneh kalau semua pihak mengaku tidak mengetahui, padahal pagar itu sudah sejauh 30 kilometer lebih dan tidak mungkin dibangun dalam rentang waktu Januari 2025 ini. Artinya memang patut diduga sudah lama terjadi pembangunan infrastruktur pagar laut itu, dan aneh menurut saya instansi-instansi pemerintah tidak mengetahui hal ini, baik dari misalnya Badan Pertanahan, kemudian jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepolisian, di situ juga ada Polairut, kemudian ada Pos Angkatan Laut, ada Bakamla, dan lain-lain yang mesti bertanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan di wilayah itu, termasuk di mana peran Kementerian Dalam Negeri, di mana Kementerian Desa di situ. Jadi menurut saya memang ada buruknya sinkronisasi atau koordinasi di antara kementerian dan lembaga, dan juga buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, begitu. Oke, ada buruknya koordinasi sehingga memang keberadaan pagar laut ini tidak terbongkar dalam kurun waktu yang lumayan lama juga ya, Bung Ginting. Tapi Iya, iya. kemudian sebelum kita masuk ke perkara pagar laut, tadi ini juga mungkin salah satu masalah ketidakadanya koordinasi adalah ketika TNI Angkatan Laut sudah melakukan pembongkaran, begitu Bung Ginting. Tapi di satu sisi kemudian ada statement dari Menteri KKP yang meminta agar sedianya tidak dibongkar dulu karena ini adalah bukti. Melihat hal ini seperti apa, Bung? Saya melihat memang sejak awal ketika ada sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi, uh, separuhnya masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya perkirakan di sini akan menimbulkan apa namanya, loyalitas ganda, dan ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu,
Aneh bagi saya ketika Presiden sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk membongkar, tapi dia meminta kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk menunda hal itu. Artinya betul-betul di depan mata kita ada pembangkangan yang dilakukan oleh anggota kabinet terhadap Presiden. Hmm. Nah, kalau Presiden sudah memerintahkan, menurut saya, cara berpikirnya bahwa kasus ini bukan semata masalah hukum, tapi sudah masalah menyangkut kedaulatan negara. Masalah kepentingan nasional yang diobrak-abrik di situ. Nah, disinilah menurut saya, mumpung tinggal beberapa hari lagi akan waktunya 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap menteri-menteri yang diduga melakukan loyalitas ganda. Harusnya ketika Presiden sudah memerintahkan, sisi hukumnya menurut saya sudah kalah dengan kepentingan negara yang lebih besar. Mestinya tanpa bertanya lagi, Menteri KKP sudah mengamini pernyataan Presiden tanpa perlu lagi dia dipanggil oleh Presiden. Pemanggilan Menteri KKP ini ke istana menurut saya juga menunjukkan bahwa ada kemarahan yang diperlihatkan oleh Presiden, karena setelah itu baru mereka bertemu. Artinya Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang memang tugasnya menjaga kedaulatan negara di lautan, menjaga keamanan hukum dan keamanan di laut. Jadi ini ada persoalan kedaulatan ketika Presiden sudah memerintahkan Angkatan Laut begitu. Termasuk halnya masalah kedaulatan negara ini yang membuat perintah langsung dilakukan Presiden Prabowo langsung kepada Panglima dan juga KSAL, bukan melalui pihak kepolisian, Bung Ginting. Iya, di situ juga menunjukkan ini bukan hanya perkara pidana yang bisa dilakukan oleh kepolisian, misalnya ya,